sayur. Tadi kita sudah Cuma dijamin. terkecoh gara-gara bentuknya Iya, gitu, yang betul, kayak betul. apel. Jadi ini sebenarnya sayur. Jadi Tapi ini namanya itu tomat apel. Yang ini. iya ya, kalau tapi yang ini. namanya aja Hesti. Tapi sebetulnya tomat itu sayur kok. Tapi begini, lu kalau misal ke pasar nih, pagi-pagi lu mau belanja atau ini, Mas, saya minta buah tomatnya dong. Bilangnya gitu. Iya, Nggak iya, mungkin saya beli sayur tomat. Enggak. Iya sih, buah tomat dong Gimana gitu. dong ya? Buah Nah tomat ini yang menjadi tanda tanya selama ini ya. Pertanyaan Tomat dalam termasuk buah atau sanubari sayur? ya? Nah, para ilmuwan mengatakan buah adalah bagian dari tanaman yang tumbuh dari benih lewat proses penyerbukan. Jika dilihat dari definisi ini, maka tomat tergolong buah. Oh buah ya? Salah dong gue. Secara khusus, tomat diklasifikasikan sebagai buah karena memiliki biji. Biji ya? Seperti alpukat, pisang, labu, semangka, tomat. Ya, itu termasuk buah. Karena dia mempunyai biji. Tapi Tomat ada termasuk, juga yang berpendapat bahwa buah yang memiliki banyak biji seperti mentimun juga termasuk dalam kategori sayuran. Nah, iya, timun, betul. timun juga sayuran kan? Iya. Pendapat lainnya, jika memiliki rasa manis dan bisa digunakan dalam makanan seperti pie, itu berarti Ini buah. buah. Nah, Jika rasa gurih, cenderungnya gurih, biasa digunakan sebagai bagian dari masakan, maka itu disamakan adalah sayur. sayur. Nah, Oh gitu. seperti Jadi, itu. jadi sebenarnya masih banyak pendapat ya? Iya. Makan tomat itu buah atau sayur? Gitu? Betul. Kalau secara botanikal, tomat masuk dalam klasifikasi sayur. Sayuran. Tapi sering dianggap buah pada kuliner. Oh. Jadi tomat ini sebetulnya dua fungsi kalau saya Jadi bilang. kalau ada yang bilang buah, ada yang bilang sayur, itu nggak salah ya? Nggak salah. Itu benar. Nggak Dia benar, nggak salah. benar. sebenarnya terserahlah orang mau bilang sayur atau buah ya. Betul, betul. Yang paling penting manfaatnya yang kita dapat. Nah, itu paling benar. Manfaatnya yang kita ambil. Manfaatnya yang kita ambil. Betul. Dan kalau nggak salah tomat ini salah satu sangat bagus sekali untuk laki-laki katanya. Kenapa? Buat apa? Buat Oh, kanker buat prostat. mencegah kanker Oh, buat prostat. Iya, 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 iya. Kata dia turun bro. Itu mah dipijit kali, itu diurut. Diurut. Naikin lagi itu. Iya, iya. Nah, jadi seperti itu. Manfaatnya banyak. Tomat ini memang benar manfaatnya banyak. Apalagi Buat kecantikan juga kan? buat kecantikan dan sepasang kekasih. Oh. I love you tomat. Astaga. Jadi itu sangat berguna buat saling pasangan ya. Ya spa-spa gitu ya, matanya ditutup satu pakai tomat, satu pakai timun gitu. Nah, bagus buat mata. Saya lebih milih Betul. timun. Tomat Tapi ya, memiliki teman. banyak manfaat bagi kulit, betul Hesti bilang tadi untuk kecantikan ya. Dan juga sayuran berwarna merah ini memiliki tingkat likopen tinggi yang dapat membuat kulit sehat. Jadi bahkan ada beberapa ahli kulit menyatakan tomat dapat melindungi kulit dari sinar UV. Ketika diterapkan secara eksternal pada kulit, mereka mencegah keriput. Oke, Betul. jadi kayak masker tomat gitu ya. Banyak Iya. juga yang pakai masker tomat. Itu masker tuh. Buat Masker. jerawat katanya Betul. sih. Ekstrak tomat. Kalau mau biar enak dicoba aja Oh, manfaatnya. gitu. Oke ya. Karena kebetulan ada tomat di sini, ada pisaunya juga udah bisa dibuat. Ya, Dan saya ada potongin modelnya Mas Ferry. Iya. Kita punya Udah modelnya. saya potongin lah, nggak usah. Iya, suruh. iya. Mau ya? Ada model masker kok, tenang aja. Ada model masker tuh, motong tomat begitu yang benar. Udah, ini coba ditutup di matanya. Yuk. Pace, coba sini Pace. Nah, ini model kita Mas Ferry. Tapi ini Oh, diperas katanya, diperas. Oh, diperas. Oke, tomat. diperas ke sini. Enggak mau, ih. Enggak mau. Ini ya. Pak, iya. Ih, gula, ih. Mas. Gula. Nah, oke. Kayaknya mungkin kalau untuk tomat ini modelnya kita pakai Hesti aja ya. Enggak lah. Oke, Hesti. Oke, Hesti. Diperas ya. Sampai seberapa banyak nih? Secukupnya aja, Om Ferry. cukup ya. Cukup? Cukup, oke. Tapi kalau tomat udah gini terus dikasih cabe enak tuh baru. Enak Jadi nggak banget. kelihatan nggak ada rasa tomatnya. Makan mentah juga enak kok nih. Jadi Enggak, potong enggak 2-3 tomat dan ambil ekstraknya, pilih yang berair dan matang. Jika Anda memiliki jerawat, Anda dapat menggosok irisan tomat langsung pada kulit untuk hasil yang lebih baik. Oh, jadi sebetulnya Duduk, Ti. ini Praktekin ke Pace tuh ada ini bisa tulisannya. langsung ini yang udah dipotong ini bisa langsung Ditaruh gini kali ditaruh ya? di muka. Coba, Cek. iya. Gimana dong? Pasti mungkin. Ti, Itu ada jerawat tuh, ada jerawat. Enggak, jangan nggak apa-apa. Itu ada jerawat. Ada apa pakai bawang putih. Jangan. Coba Pace. Jangan di wok gitu. Gue tuh berani. Cuman jangan di Diginiin. sodor-sodorin. Gerakan melingkar, gerakan melingkar. Mulai terapkan jus tomat atau ekstrak tomat pada kulit wajah. Gunakan gerakan melingkar ketika mengoleskan ekstrak tomat. Bagus, bagus ya seperti itu ya. Oke, biarkan menyerap
selama 2 tahun, biar selama beberapa menit, biarkan ekstrak setidaknya 1 jam. Nah, kadang-kadang asam tomat dapat membuat kulit terasa gatal, tapi tahanlah untuk tidak digaruk. Oke. Tahan aja, tahan. Langsung keluar bulu loh sini. Itu emang ada dulunya, dari emang awal ada dari tadi. Kemarin juga ada. Gue juga mau. Nggak perlu pakai Firaun lagi ya. Nggak, Pace pakainya wadoyok dia. Wadoyok. Nah, seperti itu ya. Buat sahabat pagi ya, bisa dipraktekkan di rumah ya. Cara menghilangkan jerawat memakai ekstrak tomat. Ternyata Iya. tomat banyak banget manfaatnya. Betul. Nggak Nah, cuma setelah vitamin dihitung C, vitamin A semuanya. ada semua. Abis ini Pace, cuci wajah dengan air aki. Air dingin. Lakukan perawatan ini seminggu sekali tanpa terlewat ya Pace ya. Iya, tiap hari berarti Nah, ke tomat. Untuk mendapatkan kulit yang kencang. Karena menggunakan tomat di wajah dapat membantu mengecilkan pori-pori. Ogah gua. Wih, Endus lu. langsung kencang banget. Halus banget. Halus. Dibandingin sebelah sini ini keradakan nih. Iya. Langsung terbukti ya. Wah, Nah, seperti itu. Nah, peneliti IPB mengembangkan tomat varietas terbaru. Jadi, mereka berhasil menghasilkan varietas tomat baru bernama Tomatora IPB. Tomat unggul bersari bebas atau non-hibrida itu dikembangkan oleh Muhammad Syukur Sobir, Awang Maharjaya, Abdul Hakim, dan Arya Widura Ritonga yang berasal dari Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian IPB. Jadi ada namanya tomat baru, namanya Tomatora. Tomatora Sudiro. tomat. Itu apa bedanya? Nggak kayak tomat ya? Enggak, jadi keunggulannya dia bisa cara memproduksi benihnya tidak memerlukan biaya tinggi. Sehingga relatif murah. Harapannya petani bisa menggunakan varietas ini karena benihnya murah, tetapi hasilnya seperti tomat yang lain. Keuntungan yang lainnya bagi petani pengguna varietas ini produktivitas dan sifatnya yang mudah ditanam di mana saja. Oh. Untuk itu mari kita telepon aja langsung. Ini salah Petani satu tomat? botanis seed IPB. Oh, oke. Namanya Pak Bambang. Bambang. Pak Bambang. Siapa namanya? Pak Bambang. Oke, sudah tersambung dengan Pak Bambang. Ya, halo. Halo, Bambang. Pak Bambang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Bambang, Ya. katanya dengar-dengar baru saja membuat sebuah apa namanya itu? Seed. Penelitian Keunggulannya. keunggulan tentang Tomatora. Iya, betul. Seperti apa nih Pak Bambang? Mungkin boleh dijelaskan. Apakah seperti Sudiro lah, Pak? Jadi Tomatora itu tomat varietas baru IPB, Pak. Jadi keunggulannya itu produktivitasnya lebih tinggi. Terus daya tahan terhadap antraknosanya atau penyakitnya itu lebih tahan. Nah, kemudian harganya itu juga kita pasarkan dengan harga yang lebih murah. Tapi poin kuncinya itu adalah produktivitasnya lebih tinggi dan itu tahan terhadap penyakit, Pak. Oh, begitu. Tomatnya nggak kena penyakit atau yang makan yang nggak kena penyakit, Pak? Iya, betul. Tomatnya tidak kena tomatnya. penyakit, Pak. Oh, Bapak oke. pernah belum pernah sampai sekarang belum pernah nganter tomat ke dokter ya Pak ya sampai sekarang. Emang sehat. Tomatnya sehat, tomatnya Udah sehat. Dan ini sudah mulai Pasarkan. dipasarkan? Ya, sudah mulai dipasarkan. Kita mulai di bulan November ini kita mulai memasarkan benihnya itu, Pak. Gitu, dan permintaannya sudah mulai banyak gitu. Karena kita introduksinya juga dan memang petani sangat memerlukan benih yang seperti itu, ya. Pak, gitu. Cepat Yang juga kuat, dia ya. Yang kuat dan mudah gitu kan ditanam di area mana saja. Iya, kemudian produksinya tinggi. Oh, Mas Bambang, Pak Iya. Bambang, menurut Pak Bambang tomat itu buah apa sayuran? Tergantung belinya, Mbak. Tergantung belinya. Kalau Kalau Ini ada beli di toko buah berarti buah. Kalau di toko sayur berarti Setuju. Benar. Benar juga. Tergantung Jadi, belinya kalau di mana. Secara ilmiahnya tergantung dia akan Taruh di mana? dipanennya, Mbak, gitu. Oh. Jadi kan dia ada dipanen di saat dua kondisi. Jadi tomat itu masih agak simpang siur antara sayur Sayur dan sama- buah. Jadi Kalau nggak dia sama diambilnya dalam kondisi matang, itu disebut dengan buah. Oh. Kalau di setengah matang itu disebut sayur. seperti Sayur. itu. Berarti tomat itu ACDC ya? Iya. Ya, Iya, sayur dia bisa apa tomat. aja. Buah Iya, apa iya. lagi yang baru-baru ditemukan?
Yang baru ditemukan ini ada cabai hias Indonesia, Pak. Ibu ya? Ibu atau Bapak? Saya biasa dipanggil Bapak juga, nggak apa-apa. Abang. Cabai hias pelangi, itu cabai hias pertama di Indonesia. Karena kita memang cabai hias itu impor semua. Dan Oh, yang warna-warni ya? Iya, IPB menemukan cabai hias tersebut gitu. Nah, itu yang kita produksi dan perjualbelikan. Kemudian keunggulannya lagi, cabai hias IPB adalah dapat dimakan gitu. Kalau cabai hias yang lain nggak bisa dimakan. Kalau cabai hias IPB bisa dimakan seperti cabai rawit. Tuh, Ada juga keren. Pak cabai hias yang bisa dimakan yang isinya kacang hijau, ada Pak? Segede gini. Kemudian ada lagi nih Mbak, kita memasarkan itu pepaya Kalina Mbak. Pepaya. Apa tuh? Pepaya Kalina itu kalau di pasaran biasanya California. Oh iya, pepaya California. iya, Jadi dia nggak terlalu banyak, Bukan nggak terlalu... California itu Mbak, itu Kalina baunya. IPB. Oh, Kalina. Oh, itu sebetulnya Kalina. Di sini Kalina. Diplesetin California ya. Mas Bambang, kalau kita pengen tahu semua penemuan-penemuan yang ada di IPB, kan ini bagus banget kan buat petani-petani Indonesia. Iya. Cara mudahnya itu carinya di mana? Websitenya botanisitipb.com. Oke, botanisitipb.com ipb.com. untuk mengetahui apa aja hal-hal yang baru. Ini luar biasa karena kita taunya bahan organik apa buah dari luar aja. Iya. Ternyata di Indonesia pun sangat luar biasa. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang ya. Terima kasih informasinya. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu buat IPB. Oke, dari tomat kita ngasih tahu dulu nih, Ti. Ternyata ada seorang wanita yang kejebak di kulkas. Tapi dia justru selamat Oh, serem ya? berkat Iya, tomat. kasihan. Nah, namanya Carly Daubeni terjebak dalam freezer di bisa restoran sih? Subway Oh, freezer yang Gloucester besar selama ya? 8 jam. 8 jam. Dia astaga. terkunci dalam lemari es mulai pukul 11:15 waktu setempat. Tidak ada yang tahu kejadian tersebut sehingga dia baru bisa diselamatkan keesokan Oh my harinya. God. Saat terperangkap di dalam lemari es, dia hanya memakai celana dan kaos tipis. Kasihan amat. Dalam waktu singkat suhu tubuhnya menurun. Dia mulai Nah, mengalami hipotermia hipotermia. dong. Dengan sisa tenaganya, dia mengambil potongan kertas kardus yang ditemukannya dan menulis kata help dengan saus tomat. Oh, saus tomat yang Kertas itu diselipkan lewat sela-sela pintu freezer. Keesokan harinya, pukul 7:30, barulah orang ada yang menyadari keberadaannya di dalam situ. bisa kekurung gitu ya. Pikir dia menyelamatkan diri dengan Makan makan tomat. tomat. Iya, saya pikir juga begitu tadinya. Ternyata tidak ya. Tapi ada tempat yang saya nggak akan mau datengin. Kenapa? Tradisinya saya ngeri. Kenapa emang? Perang tomat. Perang tomat. Oh iya, kamu nggak bakal bisa. Iya, itu. Kamu nggak bakal Di bisa. Lembang. Di mana sih? Di Tapi Lembang, di Lembang Seru, ternyata seru ada nih, Mas. juga. Oh iya, di Ada Lembang. juga di Ada Lembang. juga ya di Lembang ya. Ada. Tradisi perang tomat di Lembang. Kita Ini lihat tayangannya ya. Kita lihat tayangan ini. Ratusan warga berkumpul memeriahkan tradisi perang tomat. Tradisi tahunan ini digelar di Kampung Cikarembi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu siang. Acara tahunan kali ini memadukan permainan tradisional dengan pertunjukan tari ritual peperangan Sunda Buhun. Sebelum perang tomat dimulai, sejumlah mojang parahyangan melakukan tarian ritual peperangan. Para penari membawa perangkat perang tomat seperti topeng dan tameng yang akan digunakan para prajurit atau peserta perang tomat. Dalam waktu 20 menit, lempar tomat antar kedua kubu menghabiskan 1 ton tomat yang disediakan panitia. Tomat dipilih sebagai peluru karena mayoritas warga merupakan petani sayur yang panen tomatnya tengah melimpah. Tomat-tomat busuk yang digunakan dalam perang merupakan simbol untuk membuang sifat jelek dalam diri manusia. Dalam perang ini tidak ada pemenang atau pihak yang kalah. Perang berhenti sesuai aba-aba dari seorang wasit. Dalam bahasa Sunda, perang tomat ini sama dengan micen gegeleh kekemah nyucikan diri atau membuang sial dan mensucikan diri. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Pelemparan tomat kayak gitu. Cuma saya lihat tomatnya ada beberapa tomat yang diisi batu ya. Bocor-bocor. Tapi itu di Lembang. Aku juga mau bikin loh di dekat rumahku. Aku rencana pengen bikin juga perlombaan lempar duren. Saya mau bikin rencana itu. Wah ya Pak, mendingan Bapak panjat pinang aja Pak. Lomba panjat pinang kan udah biasa di Indonesia. Hadiahnya pohon pinang lagi, jadi terus panjat. Terus aja nggak ada yang
Udah nyampe Palawan Pinang Tapi lagi. saya mau terima kasih sama Mas Ferry. Hari ini diservis banget kita ya Siti ya. Dibikinin mie Lagi goreng. dong. Lagi dong. Lagi. Masak lagi bentar dong. Oh boleh, tenang aja. Ya. Undang Coba saya lah. lagi, kita bikin breakfast di sini gimana? Asik, setuju. Tapi jangan kemana-mana dulu Mas Ferry. Nah, Kita kenapa? masih ada segmen berikutnya Oke, ya. oke, oke. Di Tahukah Kamu. Tetap di Pagi-Pagi Semangat!